Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun al-khadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal khutbah ini, khatib mengajak kita semuanya, termasuk diri khatib sendiri, marilah kita meningkatkan keyakinan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena modal kita untuk kembali kepada Allah hanyalah dengan iman dan takwa. Harta yang banyak tidak bisa menyelamatkan kita. Pangkat yang tinggi tidak bisa menyelamatkan kita. Sawah ladang yang luas tidak bisa menyelamatkan kita kalau tidak ada iman dan takwa dalam diri. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, sebagai khutbah kita adalah mengambil beberapa hikmah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini pas tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah, hari kelahiran Nabi Muhammad. Tentu bukan hanya sekedar dah tahu kapan Nabi lahir, tanggal 12 Rabiul Awal. Tentu bukan hanya sekedar tahu begitu saja, tetapi adalah sebagai momentum bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Nikmat yang agung, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan rasa syukur tersebut, maka akan terasa kehadiran Nabi Muhammad itu dalam kehidupan ini. Akan tetapi ketika hanya dah peringatan Maulid Nabi, ini acara itu semacam bukan hanya sekedar itu saja, itu seremonialnya saja, tetapi ada beberapa hikmah yang mesti kita ketahui dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah perayaan Maulid Nabi adalah untuk menambah rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau ada rasa cinta, dibaca namanya. Sama dengan seseorang ada rasa cinta kepada seorang lain, maka setiap saat disebut namanya. Dan mungkin pasangan juga akan menyebut nama dia. Ada rasa cinta.
maka akan terbetik dalam hatinya ketika sudah ada rasa cinta antara suami dengan istri. Maka inilah yang disebut dengan mawaddah, ada kesatuan rasa. Nah begitu dengan Nabi Muhammad. Kita memang dianjurkan membaca kitab di Maulid Nabi ini. Ada kitab Barzanji yang dikarang oleh Abu Ja'far Al-Barzanji, kitab yang luar biasa. Pemenang tulisannya yang pemenang pada waktu itu dilombakan, maka Al-Barzanji inilah kitab yang paling unggul tulisan dan isinya. Kemudian dibaca juga Sirah Nabawi. Tujuan dari semua itu adalah untuk menunjukkan rasa cinta kepada Nabi. Kalau sudah ada rasa cinta kepada Nabi, insya Allah Nabi akan cinta kepada kita. Kenapa? Kita perlu cinta kepada Nabi, karena Nabi juga cinta kepada kita. Karena Nabi Muhammad itulah yang akan menyelamatkan kita nanti, yang kita diberikan syafaat. Ada sebuah hadis yang panjang di padang mahsyar itu nanti. Sulitnya kan luar biasa, kesusahan luar biasa, sehingga saat itu karena kesulitan yang luar biasa, panasnya, ada yang keringatnya sampai ke dada, ada yang sampai ke telinga, ada yang mandi bergelumuran air. Pada waktu itu kesusahan, sehingga orang kafir pada waktu itu, kalau seperti ini sulitnya padang mahsyar ini, lebih baik masukkan saya ke neraka. Padahal neraka jauh lebih sulit, lebih parah daripada ini. Nah di saat itu orang ingin mencari perlindungan, minta perlindungan kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau manusia pertama, berikan perlindungan kepada kami. Kata Nabi Adam, nasib saya saja belum tentu, anak-anak saya nggak patuh, berkelahi, membunuh si Qabil dengan si Habil. Lalu nggak bisa kalau ia minta perlindungan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh, saya sudah berdakwah sekian lama, nggak berapa umat yang mau mengikuti. Saya buat kapal di bukit, dicemoohkan sampai dalam sebuah riwayat kita baca sampai dibuang kotoran ke sana, lalu dibersihkan juga oleh orang itu. Kemudian didatangkan banjir besar, hanya sebagian yang mengikut, termasuk istrinya dan anaknya Kan'an tidak ikut. Saya juga belum tentu selamat. Kalau itu minta perlindungan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nabi Musa, saya saja engkau ikuti, banyak umatnya yang tenggelam di Laut Merah. Minta perlindungan kepada Nabi Ibrahim, ayah saya enggak juga menyembah Allah. Lalu minta perlindungan kepada Nabi Isa, enggak juga, saya engkau sembah, dibilang sebagai Tuhan. Lalu kepada siapa minta perlindungan lagi? Minta perlindungan kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammadlah yang memberi perlindungan syafaat. Siapa yang akan diberi syafaat? Ada nanti di padang mahsyar itu sebuah tempat, sungai yang bernama Al-Kautsar. Sungai yang luar biasa, airnya jernih, sejuk. Satu kali meminum air itu, dalam sebuah riwayat kita baca, selama-lamanya tidak haus. Padang mahsyar ada namanya Telaga Kautsar, dan itu diberikan kepada umat Nabi Muhammad, kepada orang yang diberikan syafaat.
Maka oleh karena itu begitu pentingnya kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta syafaat dari beliau nanti di padang mahsyar. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kalau contoh lainnya, begitu cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, beliau akan meninggal, yang diingat siapa? Ummati An-Nisa. Kemudian ketika dibangkitkan dari kubur, ketika sudah tiupan sangkakala, dibangkitkan. Lalu Nabi terbangun karena dijemput oleh malaikat. Hari apa ini? Hari kiamat. Lalu umatku di mana? Umatku begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Maka tentu kita lagi, bagaimana rasa cinta kita kepada Nabi? Maka kita baca selawat. Membaca selawat tersebut adalah kita akan menghadirkan Nabi di depan kita. Menghadirkan Nabi rasa-rasanya di depan kita. Kita baca sallallahu ala Muhammad. Orang yang pergi haji atau umrah ketika tiba di Madinah kan itu yang dibaca itu. Sallallahu alaihi wasallam dibaca itu. Melihat pandang kuburan Nabi Muhammad, dibaca selawat, seolah-olah Nabi itu hadir dalam kehidupannya. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, menunjukkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan Islam. Enggak mudah Islam ini tegak. Enggak gampang. Menghabiskan harta, benda, sampai nyawa Nabi. Nabi itu sebagai panglima perang, sebagai presiden, sekaligus sebagai panglima perang. Langsung beliau turun dalam perang. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Beliau turun. Bukan seperti sekarang. Kalau sekarang pemimpin itu hanya pertama nyuruh saja dulu. Nanti kalau masalah, yang disalahkan anak buah, prajurit. Kalau yang beruntung menang, yang menang adalah komandan. Seperti kejadian kita hari ini. Kalau yang salah, dia itu yang nabrak. Tetapi kalau berhasil, oh ini panglimanya ini. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah. Nabi enggak. Nabi berjuang menegakkan Islam ini luar biasa susahnya. Bagi kita mungkin tidak perang. Lalu bagaimana? Kita memperjuangkan Islam ini sesuai dengan kemampuan kita. Perjuangkan Islam dengan tenaga. Mungkin ada. Memperjuangkan Islam dengan harta. Memperjuangkan Islam dengan dakwah. Bangun masjid, tempat ibadah, tempat pengajian, tempat orang belajar, dan lain sebagainya. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, hikmah dari peringatan Maulid Nabi ini adalah bagaimana kita mencontoh perilaku Nabi. Nabi Muhammad SAW tidak hanya disegani oleh temannya, tapi juga disegani oleh lawan. Karena seperti apapun jeleknya, buruknya perlakuan beliau oleh lawannya, beliau tetap memperlakukan lawan adil sebagaimana adilnya kepada yang lain. Sehingga dengan keadilan tersebut, orang akan mengikut kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti yang barangkali sudah sering kita dengar kisahnya. Sering Nabi pergi sholat, diludahi. Lalu satu ketika nggak ada yang meludahi. Lalu pulang dari situ beliau pergi menjenguk atau takziah ke rumahnya. Ditanya, mana Sianu? Dia sedang sakit. Maka disampaikan pada istrinya, kita pergi ke rumahnya, membesuk dia. Lalu
diucapkan salam. Salam. Enggak bisa dia jawab karena belum Islam. Lalu beliau masuk ke dalam rumah. Terkejut lawannya itu. Luar biasa akhlakmu wahai Muhammad. Oleh karena itu, karena luar biasa akhlakmu, saya sering menyakitimu. Sekarang kamulah orang yang pertama yang melihatku ke sini. Saksikanlah hari ini saya masuk Islam. Begitu luar biasanya akhlak Nabi. Dia bersifat haya wa tawadu' wa kana wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu'. Nabi itu pemalu, sangat pemalu dan rendah hati. Itu yang dibaca dalam kitab Al-Barzanji. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali 3 hal ini yang khatib sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya dan juga untuk khatib yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim.